Bismillahirrahmanirrahim. Niyatul qabul wa tawassul wal rasul wa ala alihi wa sahbihi wa jami'il muslimin. Min syarri al-mu'allim min syarri al-muslimin wa min syarri silakan. Ini karena ada kata-kata fuqahanya mungkin pakai gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qala lahu fuqaha bil ladina wa fatu alaihi wasu'ila Sa'id bin Ibrahim as-Sudri rahimahullah ay ahlul Madinah afqah Ayu ahlul Madinati afqah faqal atqahum lillahi ta'ala fa'annahu asyara ila samratil fiqh wa taqwa samratil ilmi al-baqini dunal fatawa wal aqdiyah wa qala cukup belum? Coba jelaskan. Ya, silakan. Ya, Ustaz mau kenapa? Ustaz jadi belum tunggu panennya. Halaman 42. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, ulama orang yang bijaksana bagi orang-orang yang dipilih. Selanjutnya Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuhri rahimahullah, siapa ahli Madinah yang paling faqih? Maka beliau menjawab, yang paling bertakwa di antara mereka itulah yang paling. Maka seolah-olah beliau mensyaratkan kepada buah dari paham terhadap agama. Dan takwa itu adalah buah dari ilmu batin, bukan tentang ilmu fatwa dan ilmu tentang memutuskan hukum. Baik, terima kasih terjemahannya. Jadi kalau kita sedikit kilas balik ke pembahasan sebelumnya itu kan Imam Ghazali ini semacam menyindir definisi fikih yang bergeser maknanya dari hakikat yang diinginkan, karena fikih ini lebih cenderung mungkin pada masa beliau gitu ya, mungkin juga sampai sekarang bisa jadi ya, itu memang yang fikih oriented gitu kan, itu cenderung duniawi menurut beliau. Padahal Nabi mengatakan orang yang alim itu ya otomatis dia orang yang faqih gitu. Dan kalau di redaksi buku Hanafian itu ada hukamanya, maka dia harus bijak juga. Kalau ulama tidak memiliki kebijakan, tidak faqih gitu dalam makna yang diinginkan dari ayat Al-Qur'an liyatafaqahu fid-din itu, maka dia hanya sebatas ahli fikih dalam konteks fikih sebagai cabang ilmu, bukan fikih yang diinginkan
bahwa dia paham ajaran agama secara menyeluruh. Wafadu alaih itu ya bisa terpilih bagi yang memang menjadikan itu sebagai pilihan hidup. Makanya beliau mengutip, Imam Ghazali sini mengutip perkataan Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuhri ketika ditanya siapakah orang yang paling faqih itu, beliau tidak menjawab orang yang menguasai ilmu fikih misalnya kan di situ. Tetapi beliau menjawabnya dengan at-tahum lillah, yang paling takwa. Maka kalau konteksnya seperti ini, meskipun mungkin secara ilmu fikih dia biasa-biasa saja, tapi ketakwaannya kepada Allah itu lebih tinggi, lebih kuat, maka otomatis orang tersebut sudah faqih gitu. Makanya sini menggarisbawahi fakta masyarakat ila tamatul fiqh, seakan-akan sini itu menyebutkan bahwa orang yang faqih itu dia harusnya memiliki karakter yang juga bertakwa. Banyak orang yang paham fikih tapi tidak punya rasa takut dalam bermaksud kepada Allah misalnya gitu. Nah, maka itu buah dari kefakihannya itu tidak turun, tidak gugur gitu, atau tidak tumbuh buahnya. Wattaqwa samratul ilmi batin. Nah, untuk memperoleh takwa itu perlu kita mengaktifkan ilmu batin. Ilmu batin di sini saya tidak tahu ya. Kalau kita kaitkan dengan pernyataan yang Ghazali sebelumnya itu, sidin itu seakan-akan melibatkan batin itu dengan qalbu gitu kan. Artinya dunal fatwa wal aqdiyah di sini maksudnya kada sibuk dengan ikhtilaf. Karena fatwa di sini kan fatwa jamak ya. Artinya fatwa itu memang identik dengan perdebatan, perselisihan dan seterusnya. Apalagi aqdiyah di situ. Nah, oleh karena itu sidin di sini kembali mengingatkan definisi ulama fuqaha itu adalah orang yang juga kefakihannya itu membuatkan sikap takwa dan juga melibatkan peran qalbu lah, mungkin begitu ya singkatnya. Di sini ulama fuqaha atau hukama. Jadi tidak pakai tanwin. Pakai tanwin itu apa? Karena isim ghairu munsharif berapa ya? Wa'ala, ya kan? Maka tanwinnya tidak muncul. Baik, di sini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam silakan dibacakan. Kalau beberes ini kalau saya Maulana gitu. Tapi saya tidak tahu nih kalau di belakang bisa buat apa video. Ada sudah lah, PDF-nya ada. Kamu ada 42. Bisa jadi gitu. Jangan saja. Qala sallallahu alaihi wasallam, ala nabiyukum bil faqih kullul faqih. Qalu la. Qala man lam yuqannitin nas bi rahmatillah wa lam yu'minhum bin makrillah wa lam yu'ayyishum bin qawlillah wa lam yada'il Qur'an rawatan anhu ila ma siwahu. Oke, cukup dulu. Jelaskan dulu jadi. Nabi SAW bersabda, kalau saya abarkan atau saya beritahu
siapa yang paling aktif di antara orang aktif? Mereka jawab, ya Rasulullah, dia. Lalu Nabi bilang lagi, menurut jelas, orang yang tidak membuat manusia, orang yang membuat manusia tidak berputus asa dari rahmat Allah, dan orang yang tidak membuat manusia ammana yu'minu, artinya di situ maksudnya semacam apa ya, memberikan atau menenteramkan, mungkin menenteramkan orang yang bermaksiat. Oh, kenapa baik kan maksiat gitu? Tuhan berkata insyaallah dari marahan Allah, ya, dan tidak membuat manusia berputus asa itu. Sama aja tuh lawan yang pertama dari rahmat Allah ini, dan tidak meninggalkan Al-Quran karena benci, atau lebih mudahnya itu karena lebih mencintai selain dari Allah. karena lebih mencintai selain dari Al-Quran. Ya, ini Nabi semacam memberikan pertanyaan. Ini salah satu metode Rasulullah SAW dalam mengajarkan para sahabat, selalu dengan metode tanya jawab. Tidak selalu sih, maksudnya di antara metode Nabi dalam mengajarkan sahabat itu, beliau seringkali menggunakan metode tanya jawab. Jadi kalau dalam ilmu pendidikan itu, metode seperti ini itu memancing siswa atau peserta didik itu lebih memperhatikan. Bisa ditiru kan guru-guru. Jadi kadang-kadang kita membuat pertanyaan sederhana itu akan-akan ramai, apalagi kalau anak kecil, senang mereka dengan pertanyaan-pertanyaan. Coba anak-anak, dulu mana telur sama ayam? Ayo, duluan ayam apa duluan telur? Jangan dulu yang mana loh? Tahu ya, maka guru tadi menakuni telur bukan telur. Sama ayam. Atau begini pertanyaannya, kalau tapi ini kalau penting kalau dalam dunia pendidikan itu kan ada istilahnya penelitian kuantitatif, ya kan, menggunakan teorinya Likert, skala Likert 1, 2 atau 5, 4, 3, 2, 1 gitu kan. Sangat setuju apa, tidak setuju sekali, kurang setuju ada 5. Nah, bagaimana kalau misalnya pertanyaannya diajukan kepada anak-anak SD, tapi dengan pertanyaan yang negatif gitu ya. Ini kita menyimpang sedikit lah, ada kaitannya dengan ini. Pertanyaan kita misalnya, sholat itu memberatkan seorang muslim. Kalau yang ditanya orang-orang yang punya kesadaran seperti Tuan Pian ini, pasti sangat tidak setuju sekali kan. Tapi kalau anak-anak SD yang misalnya masih berpikirnya masih anak beranian, ketika pertanyaan itu diajukan, sholat memberatkan seorang anak muslim misalnya kan. Kalau ternyata anak-anak itu banyak yang setuju ya, karena bagi kakak-kakak itu kan mungkin lah, ya tergantung pendidikan di keluarganya juga. Cuma kan kayak ya, kakak-kakak moyang ini kan hidupnya banyak didominasi oleh gadget-gadget yang mencerahkan, ya Allah, mencerahkan bagi mungkinnya, bagi kita mau apa habis kota terus. Belum banyak keluar kota. Nah, maka ini
semacam pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Hati-hati juga kita membuatnya. Oke, kita kembali kepada hadis Nabi tadi. Apa jawabannya itu ya dipikirkan, karena tidak selalu kalau kita bernilai itu harus misalnya 100% anak-anak di kelas itu menjawab setuju, wah itu bahaya kita. Ya, maka skornya itu diakal-akali lah supaya sesuai. Oke. Saya sebetulnya ingin menyoroti tadi alam nabi hukum bil faqih kulil faqih. Jadi Nabi itu sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, ini bisa kita gali ya metode seperti ini. Jadi kadang kita pahami hadis ini secara tekstual saja, tapi kontekstualnya juga bisa sekali kita pahami gitu. Oh ternyata gitu kan, dari hadis yang bicara tentang kefakihan seseorang, ada yang bisa kita simpulkan dengan cara yang lain. Oh ternyata gitu kan, Nabi itu seringkali mengajarkan para sahabatnya dengan sebuah metode bentuk tanya. Apa yang bisa diambil dari situ? Setidaknya itu bisa mencuri perhatian orang-orang yang ingin kita tanya. Karena otomatis mereka menjawab bala di situ kan. Mungkin kalau kita konteksnya kekanakan, apalagi misalnya yang bisa menjawab pertanyaan Bapak dapat duit 5.000 misalnya. Oh, masing-masingnya kok langsung menjadi pusat perhatian sudah tuh. Bang, perjuangan setiap pertanyaan 5.000 orang. Bang, perjuangan. Aduh, kayaknya. Jadi orang yang fakih itu kata Nabi di sini orang yang tidak mudah memutus asa kepada manusia daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikit-dikit orang bertakwa misalnya, orang tuh minta solusi gitu kan, tapi jawaban-jawaban kita itu membuat orang itu kemudian bukannya bertaubat dan berharap terhadap rahmat Allah, yang terjadi justru dia semacam putus asa. Nah itu bukan jawaban orang fakih kalau misalnya memberikan jawaban seperti itu. Tapi sebaliknya juga tidak meringan-ringankan atau menganggap posisi orang yang bermaksiat itu aman-aman saja. Santai, Allah tuh memaklumi. Malaikat tuh paham aja. Insya Allah malaikat tercoret, mencatat dosa-dosa kamu tercoret ya. Santai ya, nikmati ya. Nah itu. Jadi artinya bela di sini ya, tidak mudah memutus asa orang lain, tapi juga tidak mudah-mudah memberikan jaminan keamanan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Walam yu'yishum atau yu'ayyishum min rawahillah, sama aja itu, tidak membuat orang kemudian langsung putus asa dengan kebijakan-kebijakan kita. Walau yada'al Quran wa qawlan amila maksud. Jadi, nah ini buat biar penghafal Quran ini di sini, jangan menganggap bahwa selain Al-Quran itu lebih tersayang, lebih tercinta, termasuk calon. Jangan sampai calon kita itu membuat kita. Tapi ini ngalih benar, ini ngalih benar sebenarnya. Makanya orang yang kau menggawi ini gelar dari fakih kulal fakih. Kalau sekedar ngarang aja fakih. Tapi fakih ini diuntungkan Allah. Ngarang mulai dari Allah sudah fakih. Tapi bisa jadi itu kan apa? Innakum satuta'awna yawmal qiyamah bi asma'ikum bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum, kan begitu pesan Nabi itu. Yang paling tahu dengan harapan orang tua terhadap anaknya dengan pemberian sebuah nama itu bukan orang lain, ya orang tuanya sendiri. Yang tahu dan berharap
fakih ini menjadi orang yang betul-betul fakih itu ya orang tuanya, makanya dinarani fakih. Nah, maka kita dengan nama-nama yang kita miliki itu harus kita cari-cari makna yang relate dengan nama kita gitu kan. Nah, kalau kuitan masih hidup tak unik, nah apa nah ngarang ulun maka tuh kancil misalnya kan. Aku sih berharap kita tuh cerdas kayak kancil, makanya sebetulnya tuh kancil, tapi orang kita ngalih nyebut tukan, jadi tuh kancil gitu kan. Hasilnya sikap itu anaknya seperti kancil, cerdik, cerdas, akalan gitu Pak. Karena hidup ini kadang-kadang harus disikapi dengan akalan yang baik gitu. Misal ditakuni gitu lah. Jadi harapan kuitan atas nama kita itu apa? Nah, usahakan kita dicobakan dong harapan-harapan saja dari awal. Baik. Ya, lagi-lagi berat memang kalau menyandingkan Al-Quran dengan selain Al-Quran. Kemudian kita, yang penting ini aja, kalaupun kita saat itu kada sempat merajaah, kada sempat membaca, kada sempat mengulang-ulang atau menambah hafalan, jangan sampai di hati kita itu kemudian menganggap Al-Quran itu tidak lebih penting. Yang penting cuma saat ini, ulun memang hendak membaca benar ya, bukan menganggap ini lebih penting gitu. Jadi harus diakali lah. Itulah pentingnya niat, makanya dalam mazhab kita innamal a'malu binniyat itu penting banget itu. Pembahasannya panjang lebar kalau bicara tentang niat itu. Oke, lanjut lagi. Walamma rawa Anas. Coba ditunjuk. Kita belajar jadi jangan sampai takutan kalau kita salah. Apa dihukum di sakral. Walama rawa Anas bin Malik qawluhu sallallahu alaihi wasallam bi anna aqulu ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min wajhati ila tulu'i syamsi ahabbu ilayya min an aqtiqa al-ariqab. Artikan. Arti singkatnya aja, arti singkatnya. Dan diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah bersabda, sungguhnya aku lebih suka ikut bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala daripada dari malam sampai terbitnya matahari, daripada memerdekakan seorang budak. Jadi ini ada kaitannya dengan yang tadi walamma rawa. Jadi walamma rawa Anas. Nanti di bawahnya itu qala faltafat ila Zaid ar-Raqashi. Ini faltafat. Kalau di sini qala itu Anas, maka faltafattu. Harusnya taknya dua kali satu aja lah. Oke lah, anggap begini. Jadi kisahnya ini ketika Anas bin Malik meriwayatkan hadis Nabi, ya Nabi,
aku lebih menyukai duduk dengan orang-orang yang berzikir mengingat Allah dari fajar sampai terbit matahari daripada membebaskan 4 orang budak. Qala, mungkin di sini siapa berkata, tapi yang jelas faltafata ila Zaid ar-Raqashi wa Ziyad an-Numairi. Anas kemudian setelah mengucapkan apa itu, inya melirik atau mengikuti atau jawab bahasa kita apa? Nah, menoleh ya. Menoleh kepada Zaid ar-Raqashi dan Ziyad an-Numairi yang adalah muridnya dan berkata, lam takun majalisul dzikri mithla majalisikum hadhihi. Sebujurnya majelis zikir itu kadang kayak majelis kita ini. Nah, sama kayak kita ini bukan majelis zikir, di mana ada yang musuh ahadukum wa'adhahu, ada yang menasihati kawannya, ya kan, ala ashabi wa yasrudu al-haditha sabdan, atau menyebutkan atau membukiri satu-satu hadis Nabi SAW. Bukan itu majelis zikir. Jar Anas bin Malik. Pada waktu zaman Nabi. Nah, makanya ada sabda Nabi tadi. Jadi Nabi, yang aku cintai, yang aku sukai itu adalah duduk bersama berzikir kepada Allah, bukan pengajaran ini. Jadi membosankan anak menyindir-nyindir sedikit bahwa fakih atau fikih di situ itu ya termasuk pengajaran saja. Karena pengajaran saja itu ketika dibandingkan dengan berzikir kepada Allah, itu lebih disukai Nabi yang berzikir tadi. Seakan-akan lah saya menyindir ke situ gitu. Saking tidak pentingnya makna fikih menurut si dia. Ya wajar ya, ini kitab tasawuf gitu kan. Jadi ya tentu si dia tidak membenci juga dengan fikih gitu, tapi bagaimana fikih itu dipahami biasa-biasa saja mungkin gitu. Innama kunna naqulu fanadhkurul imana wa natadabbarul qur'ana wa natafaqahu fid-din wa na'uddu ni'amallahi 'alaina tafaqquhan fasamma tadabburul qur'an wa 'uddan ni'am tafaqquhan. Jadi jadi tetap faqih atau tafaqquh itu, yang dimaksud tafaqquh itu siapa nih, Anas bin Malik, ketika kami duduk-duduk kami saling mengingat atau menadkur al-iman. Di situ maksudnya tidak menyebutkan keimanan, tapi mengukur sejauh mana keimanan kita hari ini. Aku ini kayak keimanan hari ini. Setiap tadi subuh bangun sudah WA-an misalnya kan, lawan gebetan orang gebetan itu kok butuh belajar apa? Incaran lah. Tapi di sini insya Allah mukanya muka jomblo bertandang, peliharaan insya Allah hubungan sama Infal Mahfud. Amin mahfuznya, amin jomblonya. Amin mahfuznya. Karena jomblo itu tidak manusiawi. Maksudnya kalau tidak berkeinginan untuk menikah itu berbahaya. Anda harus pikir juga. Kalau kita bicara konteksnya seumuran perempuan ini, jomblo itu bukan lagi pacar atau tidak, tapi harus calon istri juga. Proses juga karena kalau ibu langsung datang ke rumahnya
nakuni kuitannya nakuni ahli waris. Jadi mengukur keimanan itu nanti ingat-ingat. Wala tadabbur Quran, tadabbur Quran. Nah, tadabbur Quran itu apa maksudnya? Apakah sekadar membaca dan menghafal saja? Kan kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ta'allama di situ, apakah sebatas kita belajar cara membaca saja atau tidak? Atau lebih dari itu? Tadabbur itu memang semacam belajar tafsir tipis-tipis. Karena kalau di Al-Quran itu kan afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau di ayat lainnya afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubihim aqfaluha. Nah, ayat tadabbur itu kalau di Al-Quran itu kan alamatnya kepada siapa? Kepada kaum mukminin apa non mukmin? Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Qur'an? Itu kemana isyaratnya itu? Bukan kepada kelompok beriman. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu, niscaya mereka mendapatkan. Jadi mereka di situ yang tadabburun di situ, domirnya hum di situ kemana? Kepada orang-orang non-muslim. Artinya kalau non-muslim saja pasti bisa mentadabburi Al-Quran, apalagi kita beragama Islam pasti bisa. Bolehlah orang non-muslim tadabbur Al-Quran? Kita kan kalau menanti, jadi kita kada boleh. Ya Allah, kalau kita menangkap hubungan orientalis itu untuk mengkaji Al-Quran, maka mereka itu lebih dahsyat dari kita kajian terhadap Al-Quran itu. Siapa itu? Ripin kan? Andrew Ripin kalau ya, dia orientalis, tapi dia mengapresiasi juga terhadap Al-Quran meskipun ujung-ujungnya dia mengatakan Quran itu sudah tidak otentik gitu kan. Tapi dia banyak juga mengapresiasi bagaimana cara orang-orang Islam itu mengkaji Al-Quran, digalinya dan selalu diberi pernyataan-pernyataan yang objektif. Tapi seobjektif-objektifnya orang nah mengomentari rumah kita itu mesti ada aja rumah kita tentang kelihatan terbaiknya. Ya karena memang dari awal tujuannya adalah mengkritik kan? Wah rumah dia ini bagus banget ya, nampaknya mau 47, ininya baik, terus segala macam. Tapi setelahnya keluar dari rumah kita, tiba menyoroti rumah kita tuh, bagus kok rumahnya tuh dia. Cuma ya, perasaannya tuh menciplok ampun si anu. Nah itu kan. Jadi ujung-ujungnya dia mengatakan Al-Quran itu ya semacam plagiasi gitu kepada kitab-kitab sebelumnya. Kalau kawan namanya kitab penyempurna, pasti kurang lebih lawan kitab-kitab sebelumnya yang disempurnakan kan? Nah, cuma kita sedikit bergeser lah. Jadi tadabbur Quran itu tidak hanya berhenti pada membaca, menghafal, tapi seperti tunggu-tungguan dipelajari itu. Jangan tipis-tipis tadabbur. Kita awali dari Bismillah, bisa Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna Bismillah itu? Itu kita mau mengkaji Bismillah itu bisa panjang lebar. Pertama, kalau dari segi fikih, buka kenapa tata cara sholat, ada yang baca basmalah nyaring, ada yang sir dan seterusnya. Ada yang membacanya jahar, ada yang membacanya sir. Kalau pemakai jahar, kalau pemakai sir. Riwayat Anas bin Malik, aku sembahyang di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, dan aku tidak pernah mendengar mereka berbismillah. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Karena itulah mazhab Hanafi mengatakan membaca basmalah itu sir saja. Dan mazhab Maliki bahkan itu tidak membaca sama sekali basmalah. Tetapi Imam Syafi'i kemudian mengambil pendapatnya Abu Hurairah yang menceritakan bahwa ketika sholat di belakang Nabi itu
Nabi membaca basmalah. Lalu Imam Syafi'i dari riwayat-riwayat yang lain juga mengatakan secara sejarah basmalah itu kenapa dibaca sir? Oh ternyata suatu ketika para kaum kafir Quraisy itu membuat patung bernama apa? Rahman dan Rahim. Kenapa mereka membuat patung Rahman dan Rahim? Karena mereka ingin sekali supaya suatu ketika Nabi Muhammad itu pernah menyebut nama berhala mereka. Makanya apa caranya? Lata Uzza Tabayu. Maka mereka buatlah patung Rahman dan Rahim karena Nabi sering membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, patung Rahman dan Rahim itu setelah dibuat, lalu Nabi pernah membaca basmalah itu dengan jahat lagi. Orang kafir Quraisy senang. Muhammad sudah menyebut nama berhala kita, si Rahman dan si Rahim. Jadi namarannya Rahman dan Rahim lah, jangan ngomong dulu. Itu namaran juga pada waktu itu. Tapi kata Imam Syafi'i, setelah Fathu Makkah, semua berhala kan dihancurkan, termasuk patung si Rahman dan si Rahim juga dihancurkan. Nah semenjak itu Nabi tidak lagi membaca basmalah itu dengan sir. Beliau menjaharkan bacaan basmalah setelah Fathu Makkah. Berdasarkan itulah analisis itu kemudian Imam Syafi'i mengatakan baca basmalah itu ya, karena itu bagian dari Al-Fatihah. Dan kenapa Nabi mensirkan Fatihah basmalah itu? Karena ada peristiwa yang melatari. Oh setelah peristiwa itu selesai, beliau membaca jahar lagi. Itu dari Bismillah aja kita mengulik Bismillah itu panjang. Belum lagi kita pakai tafsir Isyari misalnya, huruf ba di situ apa kekuatan ba di situ? Oh ternyata titik itu yang oleh ba kuat. Tapi kan itu tafsir Isyari. Zaman Nabi kan belum ada ba yang pakai titik. Dari mana titik itu? Kok bisa ditafsirkan begitu? Nah, tapi itu kita akui juga. Itu hanya basmalah. Nah, itu tadabbur ini. Wana tafaqquh fiddin, tafaqquh dalam agama. Ya, agama tafaqquh fiddin itu ya baiklah. Ya faqihul faqih tadi Bang, jangan sampai membuat orang itu merasa terancam dengan ajaran agama. Tapi jangan juga orang itu meremehkan ajaran agama. Faqihul faqih. Wa na'udhu ni'amallahi 'alaina tafaqquhan, dan menjadikan muhasabah setiap hari itu bagian daripada tafaqquh. Jadi proses tafaqquh itu diantaranya adalah juga menghitungi nikmat Allah yang melekat pada diri kita. Ya Allah, semalam Covid orang antara mau bernapas beginak itu nukar tabung gas itu berapa? Syuting, dan itu hanya mau digunakan sehari semalaman aja. 300.000 setabung misalnya, 300.000 sehari. Nah bandingkan kalau kita nukar per tabung ini, berarti kita ini sudah memakan berapa? Cukuplah misalnya aku beramal atau sembahyang tubuh lakukan sehari 1000 rakaat kali akan 50 tahun. Itu cukuplah membayar lunas atas nikmat yang Allah titipkan dalam hidupku ini. Nah, itu jadi bilanya menghitung-hitung nikmat Allah seperti ini bisa tertangis-tangis kita. Nah, beliau di sini menyebutkan jadi Imam Ghazali fasama tadabbur Al-Qur'an wa dan ni'am tafaqquhan. Anas bin Malik menyambar atau menyebutkan atau menamai tadabbur Al-Quran dan menghitung nikmat itu bagian dari tafaqquh. Wa sallallahu alaihi wasallam la yafqahul 'abdu kull fiqhi hatta yanqutan nas fi dzatillah wa hatta yara al-Qur'ani wujuhan katsira. Coba Ustaz Maulana istirahkan Bang itu.
ngalih-ngalih ya sedih langsung. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah benar-benar fakih oleh seseorang sehingga dia marah akan manusia karena Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga ia melihat pada Al-Qur'an itu banyak terdapat kandungan-kandungan yang indah. Nah, yang kota itu memang marah ya, tapi bisa juga menempatkan. Miqat itu kan dari mahkota juga kan. Tapi kalau marah di situ maksudnya nih, ini belum tentu punya saya benar ya, cara saya, karena saya dari tadi malam bingung nih maksudnya hatta yang kutan nas ini maksudnya memarahi manusia karena memikirkan zat Allah kan gitu kan. Kan kada boleh memikirkan zat Allah, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah gitu. Apa karena itu marahnya? Atau misalnya arti lain, seorang tidak bisa disebut faqih sampai dia membuat manusia itu paham dengan sifat-sifat Allah. Maksud sifat Allah di sini adalah zat Allah yang wujud. Jadi kewujudan Allah itu, bilanya kalau menjelaskan wujud Allah itu seperti apa, itu orang faqih, maksudnya begitu. Nah, apakah maknanya seperti itu? Nah, jadi supaya kita ada pemaknaan lain gitu. Orang yang bisa disebut faqih itu bisa menjelaskan sifat uluhiyah misalnya kan. Meskipun di sini redaksinya dzatillah, tapi zat Allah di sini maksudnya adalah sifat wujud Allah, yaitu bagian dari zat Allah juga. Kalau ada orang yang menjelaskan, menerangkan dengan penjelasan yang tidak membuat kita kemudian mentafakuri zat Allah. Wa hatta yara al-Qur'an wujuhan katsira, sampai dia juga bisa memaknai Al-Qur'an itu dengan beragam perspektif. Karena kata Abdullah Darras itu, Al-Qur'an itu bagaikan mutiara, yang mutiara itu memiliki sisi-sisi dan warna yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dari sisi sini kita melihat ada kilauan yang mengandung warna misalnya keping-pingan misalnya. Tapi dari sana, dari arah yang terbalik, kita melihat ada kebiru-biruan di situ. Sebelah sana lagi ada kekuning-kuningan. Nah, itulah keindahan permata. Seperti itulah Al-Quran bisa dilihat dari sisi manapun. Wujuhan katsirah. Tapi hadis-hadis ini tahu banget kalau Imam Ghazali ini sering didhaifkan oleh orang-orang sesudah yang mengeluarkan hadis. Tapi ini secara makna saya kira tidak aneh, tidak syadz. Wa ruya aidan mauqufan ala Abi Darda radhiyallahu anhu maqali thumma yaqbalu ala nafsihi fayakun laha ashadda maqtan. Nah, jadi kalau pakai tambahan hadis ini maka yang kota tadi bisa jadi ghadab, artinya ya, marah. Jadi marah kepada orang yang tidak paham atau terlalu membahas zat Allah. Kemudian dia mengalamatkan kepada dirinya sendiri, sehingga dia lebih marah kepada dirinya. Tapi bisa juga itu kita pahami sampai itu dialamatkan kepada dirinya sendiri, sampai dia marah karena dia tidak paham dengan sifat-sifat Allah itu. Bisa juga kita artikan seperti itu ya. Ini meskipun bukan Quran yang bisa ditafsirkan kemana-mana, yang paling paham tentu saja adalah Imam Ghazali atau ulama-ulama yang mensyarahi misalnya apa yang syarah Ghazali, Ithab ya, yang paling masyhur Ithab ya. Itu saya bertanya Az-Zabidi ya, Ithab Az-Zabidi. Cuma karena saya belum mulai itu. Waqad sa'ala Farqat as-Sabathi
As-Subaki Al-Hasan an Syekh Fajabah. Jadi Farqat As-Sabaki ini bertanya kepada Hasan ini Hasan Al-Basri begini, tentang sesuatu. Kemudian dia menjawab. Maka berkatalah Farqat ini, innal fuqaha yukhalifunaka. Wahai Sayyidi Hasan, fuqaha, beliau menggunakan kata-kata fuqaha, itu banyak yang tidak sependapat dengan engkau, bahkan menentang pendapatmu gitu. Maka berkatalah Hasan Al-Basri begini, rahimahullah, sakilat kamu ka furaikit. Jadi ya ini umpatan lah, mungkin umpatan tapi sakila itu artinya kematian anak. Naham yang bahasa kita kematian anak memegang nih proyek itu isim tasdil dari Farqat ya. Farqat itu nama aslinya, jadi proyek itu ditasdil. Wahal ra'aita faqihan bi'ainika, ikam bujur-bujurlah menyambat tentang faqih itu dasar sesuai dengan pendapat pandangan ikam seorang. Mata ikam melihatlah kefaqihan mereka itu, atau ikam menjaga orang juga. Innamal faqih itu az-zahidu fid dunya. Nang bergelar faqih itu dia zahid zuhud di dalam dunia, tidak tergila-gila dengan dunia, tidak mengejar dunia. Ar-radin fil akhirah, hanya mencintai akhirat. Al-basiru bidini, orang yang basir itu penglihatan yang bijak gitu ya, dengan agamanya. Di agama ini tidak dipelantar pelintir ke sana kemari untuk urusan politik. Al-mudawwimu 'ala ibadati rabbih. Al-mudawwim di situ orang yang mudawwamah itu istiqamah ya dalam beribadah. Bisa juga kita pahami orang yang sangat semangat dalam beribadah. Al-war'ul kaf atau biasa al-wari'ul kaf, bisa juga al-war'ul kaf nafsahu 'an 'aradil muslimin. Orang yang sangat memelihara dan menjaga dirinya daripada mempelampangi kehormatan kaum muslimin. Al-afifu an amwalihim, orang yang memelihara diri dari memakan harta kaum muslimin. An-nasihu li jama'ati, orang yang menasihati jamaah mereka. Walam yaqul fi jami'i dzalika al-hafizu li furu'il fatawa. Nah, ini komentar Imam Ghazali ya. Nah, Hasan Al-Basri kadang menyambat di situ al-hafidhu li furu'il fatawa. Orang yang disebut faqih itu adalah orang yang maharaku cabang-cabang fikih yang diperdebatkan. Jadi di sini banyak yang perlu kita garis bawahi sebetulnya. Pernyataan ulama-ulama ini tentang faqih itu. Kita sekarang ini kan lagi rame-ramenya di dunia maya, ya, perdebatan siapa yang layak jadi pemimpin, siapa yang layak jadi ulama. Ulama kalau bergandengan dengan pemimpin atau dengan pemerintah itu dianggap buruk. Ya. Ulama juga yang antitesis atau menjadi oposisinya pemerintah juga tidak sedikit dianggap buruk juga. Jadi ini buruk-burukan nang kasihan kita ya. Di satu sisi ini ulama-ulama, di satu sisi ini hubungan baik. Kalau tahun politik itu memang seperti itu iklimnya, maka kita kembalikan lagi lah di sini nanti. Siapakah di antara keduanya itu? Kalau misalnya az-zahidu fid dunya, maka faqih kemudian. Kalau radin fil akhirah, faqih kemudian. Basir bidini, ya, melihat urusan-urusan agama itu dengan mata hatinya, dengan mata qalbunya. Kita harus pandai juga memilah kitab yang kita jadikan referensi. Itu harus kita sesuaikan dengan kapan kitab itu dituliskan.
Imam Ghazali misalnya, kenapa kritik beliau terhadap pemerintah itu tidak begitu kencang? Karena beliau hidup di masa pemimpin negaranya itu orang yang mengawali orang sipil, tidak memusuhi ulama. Barangkali kalau memusuhi ya ulama-ulama yang secara ideologi berbeda. Apa misalnya Sunni Syiah ya? Kalau Sunni berkuasa, Syiah itu tidak aman. Begitu juga sebaliknya, ketika Syiah berkuasa, Sunni juga tidak aman. Itu harus kita pahami juga. Maka siapa nih pengarang buku yang kita jadikan rujukan yang begitu kencang mengkritik pemerintah? Pemerintah seperti apa yang dikritiknya? Jadi tidak semua para ulama terhadap pemimpin itu sama, pasti beda-beda. Ada yang tidak mengkritik, ada yang mengkritik, ada yang mengkritiknya lembut, ada yang mengkritiknya keras. Kenapa? Karena itu tadi tergantung kondisi keadaan saat mereka hidup bersama dengan pemerintahan siapa, dinasti siapa. Ini dinastinya baik kada, makanya dia Harun al-Rasyid ketika ditanya dan dikritik oleh seorang pengkritik beliau yang mengatakan aku ingin mengkritikmu dengan kritik yang pedas, Sidin langsung jawab, uskut ya jahil, fa inna Allah Ta'ala ba'atha ila man huwa ba'atha man huwa ahsanu minka ila man huwa asyarru minka. Itu Pak. Semua suatu nama. Fa inna Allah Ta'ala qad ba'atha ila fa inna Allah Ta'ala qad ba'atha man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika yaqulu subhanahu wa ta'ala wa qulu lahu qawlan layyinan. Jadi Harun al-Rasyid jangan juga itu mengkritik aku. Tahulah hikam Allah Ta'ala itu pernah mengutus man huwa khairun minka, orang yang jauh lebih baik daripada kamu, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, kepada man huwa syarrun minni, kepada orang yang jauh lebih buruk daripada kamu, yaitu Fir'aun. Dan tetap Allah demikian mengatakan waqula lahu, gitu kan, dalam Al-Quran, waqula lahu qawlan layyinan. Tapi perintah Allah kepada Harun dan Musa ini tetap sampaikanlah dengan perkataan yang layyin, yang lembut. Makanya Al-Quran juga mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalaupun wajadilhum tetap bilati dia ahsan. Coba tiga hal ini, hikmah itu bijaksana. Bijaksana itu ya tidak caci maki, saya kira. Mau'izah hasanah. Kalaupun berbeda, makanya kalau kita sudah bicara tentang politik praktis, apapun yang kita perjuangkan, termasuk kita memperjuangkan atas nama agama, itu hati-hati, karena kalau sudah bicara politik praktis ini kita terbawa hawa nafsu pasti. Kenapa hawa nafsu? Pertama begini, kalaupun kita ingin menyampaikan sesuatu itu berdasarkan misalkan ajaran agama, ajaran agama kita itu mengajarkan begini, jadi pemimpin harus jujur dan seterusnya. Begitu orang yang kita ajak berbicara tidak sependapat dengan kita kemudian dia menentang, ya saya kira pemimpin yang ada sudah terlalu jujur. Kadalah yang dikritik ini sudah mulai kepanasan. Dia siapa jujur, sini sudah kayak gini. Terus selanjutnya itu hawa nafsu aja lagi. Makanya kalau kita bicara apapun tentang politik, hawa nafsu sudah berbicara di situ. Pasti ada emosi di situ, ada kebencian, ada kecintaan berlebih. Orang yang pro akan terlalu cinta, orang yang benci akan terlalu benci, orang yang kontra akan terlalu benci, begitu seterusnya. Kita ini kan bukan di alam yang bagaimana, insya Allah aman aja. Bukti keamanan, kita masih nyaman beribadah, kita masih nyaman untuk ilmu, kita masih nyaman menjalankan seperti ini. Jadi kalau standarnya masih kayak ini, insya Allah kita ini
aman-aman saja. Ya. Mudah-mudahan demikian. Mohon maaf agak sedikit ngelantur, tapi ini perlu juga karena disindir di sini dan kita korelasikan dengan keadaan kita saat ini. Untuk ke bawahnya itu ya saya kira itu nanti kita bacakan aja minggu depan karena ini sudah meninggi harinya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.